Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kesempatan ini kita bisa bertemu lagi. Kali ini kita akan melanjutkan dari part 1 kemarin, yaitu tentang ekonomi Islam. Kali ini materinya adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam. Baik, di dalam ekonomi Islam terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang yang digunakan dalam transaksi ekonomi ini, baik dalam produksi, konsumsi, distribusi, dan investasi, adalah barang yang halal, baik halal secara dzatiyah maupun secara aridiyah. Maksud dari barang halal secara dzatiyah adalah bahwa secara material barang tersebut, zatnya itu, bendanya itu adalah benda yang halal, tidak termasuk benda yang najis, ya, yang suci. Contoh yang termasuk benda yang suci seperti buah-buahan, makan-makanan. Kemudian yang tidak suci seperti kotoran binatang dan lain sebagainya, itu semua benda yang najis, maka tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai produk transaksi jual beli. Ya, ini menurut madhab kita. Kemudian yang kedua, ada barang yang halal secara aridiyah. Ada suatu hal yang di luar material benda itu bisa menjadikan benda itu menjadi tidak halal. Misalnya contohnya ya, telur itu kan bendanya halal, tidak najis, boleh kamu makan. Tapi kalau kamu memperolehnya dengan cara mencuri, dengan cara mengambil hak milik orang lain, merampas, atau dengan jual beli yang tidak sesuai dengan syar'i, yang dengan cara riba misalnya, atau dengan cara penipuan, maka barang itu menjadi tidak halal. Inilah yang disebut dengan faktor aridiyah. Jadi meskipun materialnya itu tidak najis, tapi cara memperolehnya itu dengan cara yang haram, maka ini menjadi haram, tidak diperbolehkan. Prinsip yang kedua, dalam kegiatan transaksi ekonomi, baik produksi, konsumsi, distribusi maupun investasi, tidak boleh mengandung unsur-unsur riba. Apa itu riba? Riba secara bahasa berarti pembesaran atau penambahan. Nah, riba ini biasanya kita lebih kenal dengan istilahnya riba bank, ya, riba bank atau tambahan-tambahan, ya. Namun pada dasarnya sebenarnya riba itu dibagi menjadi 3 macam. Baik, yang pertama adalah riba nasiah. Riba nasiah ini biasanya berlaku pada orang yang dalam akad hutang piutang, ya, dengan cara kredit, ya, seperti itu. Misalnya ada seorang kaya yang rela menghutangkan uangnya kepada seorang peminjam, namun ia memberi batas waktu tertentu atau memberikan jatuh tempo, tanggal tertentu yang si peminjam harus membayar sebelum waktu itu tiba. Dengan perjanjian, jika sampai pada batas waktu tersebut si peminjam belum bisa membayar, maka si peminjam harus menambahi lagi dari pinjaman pokoknya tadi, supaya si penghutang bisa memberikan tenggat waktu lagi untuk pembayaran hutangnya. Nah, ini namanya riba nasiah. Kemudian yang kedua ada namanya riba fadl. Riba fadl ini berlaku pada tukar menukar barang. Misalnya emas ditukar dengan emas yang lain, tetapi mensyaratkan dengan jumlah yang berbeda. Yang satu 1 gram, yang satu 1,5 gram. Hanya ditukar begitu saja. Lah, ini tidak boleh, namanya riba fadl. Nah, ini yang biasanya marak berlaku itu saat hari lebaran nih, yes. Misalnya ada orang yang punya uang
50.000 mau ditukar dengan uang yang receh, nanti dapatnya hanya 45.000. Lah itu kan banyak berlaku toh guys. Nah seperti ini contoh lagi, namanya riba fadl, tidak boleh ya. Selanjutnya yang ketiga ada lagi yang namanya riba qardi. Nah ini riba yang biasanya berlaku dalam hutang piutang. Misalnya si A meminjam senilai 1 juta. Nah si B mau meminjam 1 juta, asalkan nanti saat dikembalikan harus mengembalikan 1.200.000 misalnya. Nah ini namanya riba qardi, dosa. Selanjutnya ada satu riba lagi yang namanya riba yad. Nah ini berlaku pada sebuah jual beli yang biasanya mensyaratkan harus secara langsung kontan saling diterimakan. Ternyata saat jual beli itu barangnya belum diterimakan, orangnya sudah berpisah duluan, sudah pergi. Jadi setelah orangnya pergi, barangnya baru terkirimkan dengan kadar takaran timbangan yang belum diketahui begitu. Nah akhirnya ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Nah ini namanya riba yad. Nah jual beli dengan cara riba ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tata cara jual beli sebagaimana dalam orang-orang jahiliyah zaman dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratnya Ali Imran ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Surat Al-Imran ayat 130. Selanjutnya yang ketiga, prinsip ekonomi Islam, transaksi ekonominya tidak boleh mengandung unsur gharar atau penipuan. Contoh penipuan dalam hal takaran, tertulisnya misalnya 1 kilo, ternyata dalam timbangannya kalau ditimbang dengan timbangan yang benar sebenarnya nggak ada 1 kilo. Nah orang lain tidak ada yang tahu, ini namanya gharar. Yang keempat, prinsip ekonomi dalam Islam, jual beli Islam atau transaksi dalam ekonomi Islam harus saling ridho. Artinya dari kedua belah pihak itu ada kemauan untuk saling bertransaksi. Jadi tidak ada yang dalam kondisi terpaksa, harus saling ridho. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka, saling ridho di antara kamu. Baik anak-anak, saya kira cukup sekian dulu materi kita kali ini. Dilanjutkan pada part yang ketiga nanti. Ada praktek ekonomi Islam meliputi jual beli atau akad bai', akad salam atau akad pesanan, ada akad syirkah, ada akad investasi qirot ya, ada akad ariyah pinjam meminjam, akad hutang piutang dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari di part berikutnya. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.